Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin sekali menunjukkan beberapa tanda yang bisa menolong kita untuk lebih bijaksana dalam berpikir dan juga untuk lebih teliti dalam berpikir, artinya tidak langsung mempercayai apa yang kita pikirkan. Seringkali pikiran kita itu membuat kita tidak mampu memandang, mempersepsi dengan jernih. Saya kasih salah satu contoh saja. Kita sering mendengar, buktikan kepada saya, maka saya akan percaya. Nampaknya tidak ada masalah dengan pernyataan itu, logis. Kalau ada bukti-bukti baru saya percaya. Tapi sebetulnya itu misleading. Itu bisa membuat kita terperosok dalam false belief, dalam cara berpikir yang keliru. Kelirunya di mana? Dalam perkataan tadi, kalimat tadi, berikanlah bukti-bukti maka saya percaya. Nah itu keliru, karena percaya justru tidak perlu bukti. Sesuatu yang bisa dibuktikan tidak perlu dipercayai, lawang sudah terbukti ngapain dipercayai. Contoh sederhananya, 2 tambah 2. Itu pasti 4. Nggak usah berdoa, nggak usah berpuasa, nggak usah sembahyang panjang, itu nggak usah, karena sudah terbukti. Sesuatu yang sudah jelas terbukti justru tidak perlu iman. Iman adalah suatu tindakan ketika kita melihat tanda-tanda dan kemudian melangkah mempercayai secara pribadi. Yang dilihat tanda, bukan bukti. Maka tadi pemikiran tadi, akal budi kita itu kadang-kadang bisa loh membuat kita terperangkap atau keliru. Karena pemikiran kita itu salah. Sesuatu yang bisa dibuktikan tidak perlu dipercayai. Tidak perlu percaya karena sudah terbukti. Seperti tadi misalnya 2 tambah 2 tidak perlu iman. Tetapi sesuatu tanda-tanda itu mengundang kita untuk memilih percaya atau tidak. Contohnya adalah kalau kita mau menikahi seseorang. Kita sudah melihat ada tanda-tandanya. Dia bertanggung jawab, dia perhatian, dia mencintai, dia baik. Itu tanda-tanda. Tetap dibutuhkan iman. Apakah nanti dia akan setia? Kita tidak punya kepastian. Justru kepastian kita adalah iman kita. Saya percaya dia akan setia. Buktinya apa? Enggak ada. Karena baru tanda-tandanya saja. Disitulah justru iman dibutuhkan. Nah, di dalam hidup kita perlu iman. Kita perlu mempercayai sesuatu. Bukan karena sudah terbukti. Justru karena ada tanda-tanda, maka kita berani mempercayakan diri. Disitulah iman baru berarti. Akal budi kita tidak mampu membuat kita beriman. Enggak bisa. Karena itu juga mencari kedamaian tidak di dalam pikiran, tidak di dalam bukti-bukti. Karena kedamaian itu adalah buah dari iman. Maka kalau Anda mau memperoleh hidup yang damai, hiduplah berdasarkan iman, bukan berdasarkan bukti-bukti. Akal budi kita tidak pernah bisa membantu kita untuk bisa percaya. Dan karena itu sulit untuk damai. Di dalam diri kita itu mempunyai berbagai macam pusat yang menolong kita untuk bisa menghayati hidup lebih baik. Pusat yang pertama ada di kepala, itu pusat berpikir, logika.
dan juga memori, ingatan, logis, itu semua pusatnya di kepala. Kemudian ada pusat lain di dalam hati, yaitu pusat mencintai, merasa, bahagia, terharu, itu pusatnya di hati. Lalu ada pusat di pusar, yaitu intuisi. Kita perlu menggabungkan ketiga kekuatan ini. Pusat berpikir, pusat merasa, dan pusat intuitif. Supaya kita menghayati hidup ini secara lebih penuh dan bijaksana. Kebijaksanaan tidak di kepala, iman tidak di kepala. Karena pikiran bukan untuk kebijaksanaan. Pikiran adalah untuk survival. Supaya bisa survive itu perlu akal budi, perlu logika, perlu memori, perlu strategi, itu ada di kepala. Tetapi untuk merasa bahagia, merasa tenang, mengasihi itu di hati. Tidak di kepala, kepala itu tidak punya perasaan. Hati itu ada perasaan. Kemudian untuk damai itu ada di intuitif. Untuk kebijaksanaan itu ada di intuisi. Mungkin pikiran kita ragu-ragu, kita tidak pasti karena pikiran tidak pernah bisa sungguh memastikan. Tapi kemudian ada langkah iman. Secara intuitif saya mempercayainya. Lalu disitulah muncul kedamaian. Nah, dalam hal ini pun kita perlu berlatih supaya menyadari diri bukan hanya pikiran saja. Pikiran tidak cukup. Kalau kita membutuhkan untuk survival ya perlu. Ini ada gajah di depan saya lagi marah. Gimana? Ya lari sudah jauh-jauh. Itu pikiran bisa. Tetapi hati bisa juga membantu kita. Ketika tidak begitu berkaitan erat dengan survival, kita semua sudah pada level bukan hanya survive ya, tetapi sudah pada menikmati, mensyukuri, berbahagia. Karena survival itu sangat dasar. Masalah makan, minum, istirahat, tidur. Nah itu. Di dalam intuisi kita, di dalam hati kita juga, kita bisa memahami apa yang perlu untuk diri kita. Kita bisa mempercayai. Justru orang yang damai adalah orang yang hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pikirannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa memandang melampaui apa yang dia pikirkan, apa yang kelihatan. Melampaui apa saja bukti-bukti yang terungkap. Karena di situ masih ada perlu langkah iman yang membuat kita merasa damai. Maka kalau di dalam hidup ini mengalami kebingungan, kemungkinan besar kita mendasarkan hidup kita pada pikiran. Tapi kalau kita hidup dalam kedamaian, ketenangan, kemungkinan karena kita percaya, mendasarkan hidup atas dasar iman. Firman mengatakan, ini dikatakan melalui Elizabeth kepada Bunda Maria, berbahagialah orang yang percaya, karena apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Kalau mau hidup damai berdasarkan iman, jangan berdasarkan pikiran. Pikiran hanya akan membuat kita bingung. Perlu satu langkah lagi. Apakah berarti pikiran tidak perlu? Perlu, tetapi tidak cukup. Maka disatukan seluruh kemampuan di dalam diri kita. Kemampuan berpikir, kemampuan merasa dan mencintai, kemampuan untuk menjadi bijaksana secara intuitif. Berdasarkan keseluruhan, berdasarkan experience, pengalaman. Kita perlu menyatukan antara berpikir dan mengalami. Mengalami itu lebih luas, lebih besar daripada berpikir. Kalau kita hanya berpikir saja, kita kemudian terlepas dari pengalaman. Perlu berpikir dan mengalami langsung. Kita bisa belajar dari logika, strategis, sebab akibat. Kita juga bisa belajar dari pengalaman. Kita juga bisa belajar dari mengalami.
kita juga bisa belajar dari mencintai. Itu dua hal yang berbeda. Yang ini konsep, yang ini experience. Kita perlu saling melengkapi. Dan yang lebih penting dari semua itu, kita perlu mempercayai. Hidup damai adalah hidup karena percaya, bukan karena bukti-bukti, bukan karena melihat. Terutama ketika kita bisa percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Terutama ketika kita bisa percaya bahwa hidup ini Tuhan yang menyelenggarakan dengan bijaksana. Kita perlu mempercayainya dan kemudian memperoleh kedamaian. Berbahagialah orang yang percaya karena apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.